Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Namura. Selamat datang di channel Namura Belajar. Di video kali ini kita akan belajar mengenai database, yakni tentang pengantar atau pengertian database atau base data dan nanti dilanjutkan dengan beberapa tutorial dengan SQL. Ya, penguasaan akan konsep database dan implementasinya itu sangatlah penting ya, karena pada umumnya untuk membuat suatu aplikasi dengan bahasa pemrograman apapun itu pasti menggunakan database. Oke, kita langsung aja mulai. Oke, mengenai pengertian database ya. Jadi database atau base data itu dapat diartikan sebagai sekumpulan data ya atau set of data ya, yang mana set of sekumpulan data itu disimpan di dalam memori komputer ya. Khususnya lagi bahwa sekumpulan data itu nantinya dapat diakses dengan berbagai cara. Nah, akses di sini dapat berarti bahwa data tersebut nantinya dapat diolah ya. Dengan diakses itu nanti kita bisa mengolah data dan juga menyajikan data tersebut. Jadi di sini intinya ada dua hal penting, dua hal utama. Yang pertama adalah mengenai set of data, ya, atau kumpulan dari data. Ya. Lebih lengkapnya adalah sekumpulan yang terstruktur ya, sekumpulan data yang terstruktur. Namun kaitannya dengan ya perkembangan konsep database belakangan ini ya, maka sebenarnya makna atau arti dari kata terstruktur sendiri atau structure di sini itu menjadi tidak terlalu relevan ya belakangan ini. Karena apa? Karena ada juga sistem basis data atau sistem database yang strukturnya itu tidak terlalu teratur ya. Mungkin nanti di video lainnya atau konten lainnya mungkin saya bisa sajikan mengenai database yang NoSQL ya, yang nggak punya struktur. Kemudian yang kedua adalah mengenai accessible ya, atau mengenai dapat diakses datanya itu. Tentu ini berarti bahwa suatu set data nantinya dapat dimanipulasi ya untuk keperluan tertentu, misalnya ditambah, kemudian diubah, atau disisipkan data lain, atau bahkan dihapus ya. Ya, misalkan karena data yang dimaksud sudah tidak valid lagi, atau mungkin sudah tidak diperlukan lagi. Nah, jika volume atau isi dari database itu berkembang atau bertumbuh relatif sangat besar, misalkan database transaksional itu setiap hari bertambah ada transaksi, nah itu tentunya akan menjadi suatu tantangan tersendiri ya dalam pengelolaannya dan juga dalam pemakaiannya ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, masih mengenai set of data. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering juga menggunakan data yang masing-masing kumpulannya itu berisi informasi yang sangat spesifik ya. Misalnya data mutasi rekening bank kita, rekening tabungan kita misalnya di bank tertentu. Nah itu juga lebih spesifik datanya ya. Jadi di situ ada kumpulan data-data atau elemen-elemen data yang lebih detail lah. Misalkan ada tanggal transaksi, kemudian jenis transaksinya itu debit atau kredit, kemudian nominal transaksinya, dan seterusnya. Atau mungkin juga data mengenai informasi pelanggan. Itu juga lebih spesifik informasinya ya. Jadi di situ akan disimpan satu set data yang terkait dengan pelanggan, misalnya ada kode pelanggan, kemudian nama pelanggan, alamat, mungkin email, berapa kali dia mengajukan keluhan dan sebagainya. Nah, detail informasi ini yang dalam satu set data itu biasanya itu disebut sebagai data elemen. Ya, ia berisi informasi yang sangat mendasar dan unik ya, yang mungkin tidak dapat dibaca lagi ke elemen data yang lebih kecil. Mungkin kalau alamat mungkin bisa dibaca ya, makanya mungkin bisa ada alamat 1 untuk jalan, alamat 2 untuk kota dan sebagainya. Itu mengenai pengertian dari set of data. Mungkin kita bisa contohnya aja ya mengenai set of datanya. Nah, ini contohnya adalah table atau set of data yang berisi tentang tabel penjualan ya misalnya.
Jadi tabel tersebut menyimpan informasi penjualan yang sudah dilakukan ya. Dalam contoh ini ada 4 kolom. Satu, dua, ya ada 4 kolom ya. Nah, kolom 1 berisi misalkan tanggal penjualan, kemudian kolom kedua kode barang dan seterusnya ya. Jadi masing-masing kolom ini menyimpan informasi yang ringkas ya dan spesifik sesuai dengan tipe datanya tentunya ya. Misalkan tanggal penjualan itu adalah tipe datanya itu date ya atau tanggal dan seterusnya. Nah, baris pertama atau dalam sistem baris data itu kita kenal sebagai record yang pertama nyebutnya ya. Jadi ini baris 1 mulai informasi tanggal 21 April ya katakanlah. Kemudian ada kode barang yang dilakukan penjualan kode barang AT01 sebanyak 12 item yang dilakukan oleh pelanggan dengan kode pelanggan P20001. Ini sebagai satu record ya, atau satu baris ini dikenal dalam basis data itu sebagai satu record. Jadi informasi barang yang dijual di sini ini disimpan ya menggunakan kode barangnya ya. Jadi kita menggunakan kode barang, kemudian kode pelanggan ya. Nah, kenapa ini ditulis kodenya ya, bukan nama barangnya misalkan, atau mungkin nama pelanggannya misalkan. Kenapa demikian ya? Jadi tentu ini ada alasannya. Oke, kita lanjut dulu ya ke mengenai hubungan antar data ya, atau data relationship. Jadi kita bayangkan jika ada data penjualannya itu katakanlah bertambah besar ya, misalkan ini baru berapa ini, baru 6 ya. Misal sampai 1000, 2000, sampai 10.000, bahkan bertambah terus. Tentu diperlukan media penyimpanan yang juga relatif besar ya, atau bertambah. Jadi penggunaan kode barang misalkan ya AT001 itu tentu akan menjadi lebih hemat jika dibandingkan kita menuliskan nama barangnya ya. Jadi cukup dengan kodenya berapa digitnya, ada 5 digit ya katakanlah. Misalkan kode barangnya 5 digit, sebenarnya barangnya itu namanya mungkin agak panjang misalkan ya. Misalkan apa? Misalkan kertas fotokopi A4, ukuran 4. Nah, itu kan berapa digit tuh, berapa karakter. Nah, itu akan menyimpan atau butuh memori atau butuh media penyimpanan atau hard disk dan sebagainya itu yang relatif juga lebih besar dibandingkan dengan kita nuliskan kodenya. Demikian juga dengan kode pelanggannya. Nah, kemudian kalau kita menuliskan berulang-ulang itu tentu tidak efisien ya dan besar. Jadi ini dikenal sebagai data redundancy ya. Jadi penggunaannya itu tulis diulang-ulang untuk data yang sama dan ini juga harus dihindari ya. Kemudian akibat lainnya adalah terkait dengan keseragaman data ya tadi itu ya. Bisa jadi yang terjadi ada penulisan nama barang yang salah ketik misalkan. Misalkan kertas ukuran A4 misalkan di sini kode barangnya. Kalau kita tulis nama barangnya ya kertas ukuran A4. Ternyata yang ditulis adalah kertas ukuran A3. Nah, itu kan jadi salah informasi ya dan itu sangat tidak akurat ya informasinya. Jadi akan mengakibatkan tidak konsisten ya atau ini biasa dikenal sebagai data integration issue ya. Jadi nilai datanya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dalam ini. Nah, mengenai itu kita mengenal adanya istilah relational database ya. Jadi kita akan membuat suatu data yang saling terkait ya, saling ada perhubungan satu sama lain ya. Jadi contoh ini diperlukan dataset atau tabel pendukung ya terhadap tabel penjualan tadi. Jadi kalau cukup ditulis kode barang itu kan kadang kita nggak hafal ya, kode barang ini adalah barang apa maksudnya, kan itu agak kesulitan. Nah, itu dibutuhkan tabel pendukung lainnya terhadap tabel penjualan ini ya. Jadi misalkan kita punya tabel master barangnya ya. Jadi master barang, kemudian kita juga punya data pelanggan. Nah, di situ kita bisa mengkaitkan atau merelasikan ya. Jadi kalau kita punya kunci, jadi gini, kolom kuncinya itu kode barang itu akan
kita bisa mendapatkan informasi lainnya. Jadi kalau AT01 kita bisa mengakses master barang, itu artinya kita bisa mendapat informasi data lainnya, misalkan nama barangnya apa, kemudian stoknya sekarang ada berapa, kemudian satuan barangnya berapa, dan seterusnya. Demikian juga untuk yang kode pelanggan ini, master pelanggan misalkan. Nah, itu kita bisa melengkapi informasi lainnya asalkan kita mempunyai kuncinya ya. Jadi kita mempunyai kolom kuncinya di sini, kode pelanggan di tabel penjualan itu akan dikaitkan, ada relationship-nya ke master pelanggan. Nanti kita bisa dapat data pelanggan lainnya, misalkan namanya, kemudian alamatnya, emailnya, keluhan-keluhannya dia sudah berapa kali, dan sebagainya. Jadi ini yang kita kenal sebagai data relationship ya. Cukup panjang ya. Oke, kita lanjut aja. Kita lebih lanjut mengenai SQL ya. Kalau tadi kan mengenai konsep database ya. Sekarang kita lanjut ke mengenai SQL atau Structured Query Language ya. Jadi intinya SQL ini adalah bahasa yang kita digunakan untuk membuat dan memanipulasi data di sebuah relational database. Jadi yang tadi ada 3 tabel ya, tabel penjualan, kemudian tabel atau master barang, kemudian master pelanggan. Nah itu kan saling berhubungan. Jadi kita bisa mempunyai data yang sifatnya relational database. Nah, itu kita kenal dibutuhkan suatu sistem ya. Jadi untuk mengelola relational database itu kita gunakan sistem basis data yang biasanya kita kenal sebagai RDBMS ya, atau Relational Database Management System. Jadi ada beberapa sistem basis data atau aplikasi database yang umum kita kenal atau yang sudah populer atau sudah terkenal. Jadi sistem ini atau aplikasi ini akan menangani ya mengelola database management khususnya untuk yang relational database. Nah, yang lebih populer itu biasanya ada MySQL ya, produknya Microsoft SQL Server produknya Microsoft. Kemudian ada juga Oracle Database ya, punya Oracle. Dan juga yang akan nanti kita bahas adalah mengenai MySQL. Kita akan lebih fokus di MySQL. Ya, sebagai tambahan bahwa MySQL ini adalah termasuk open source software yang dapat digunakan secara free atau gratis ya. Sedangkan ini yang Microsoft SQL Server dan juga Oracle Database itu adalah termasuk RDBMS yang komersial atau berbayar. Oke, kita lanjut mengenai pengantar mengenai sintak atau perintah-perintah SQL yang dasarnya ya. Jadi sintak atau perintah-perintah yang dapat digunakan di SQL itu dapat dikelompokkan setidaknya ada 4 kategori atau 4 kelompok ya. Di pengantar ini, di video ini ya, saya tidak membahasnya secara detail, namun saya akan bahas secara sekilas atau pokoknya saja ya. Nanti akan ada materi video selanjutnya nanti. Yang pertama adalah mengenai Data Definition Language ya, atau DDL. Jadi itu adalah kelompok komen atau sintak dari SQL yang mana digunakan untuk mendefinisikan ya skema database, kemudian atau untuk mengubah struktur dari objek database baik itu table atau mungkin column dan sebagainya. Jadi ini yang dasar mengenai data definition language. Kemudian juga ada data manipulation language. Jadi bahasa atau sintak yang digunakan untuk memanipulasi isi dari suatu database khususnya ya. Seperti menambahkan data atau record ya, jadi kita bisa perintahkan dengan command insert ya, sintak insert, kemudian update untuk mengubah data, kemudian juga untuk menghapus, delete, dan itu adalah termasuk dari kelompok DML ya, Data Manipulation Language. Berikutnya adalah mengenai Data Control Language atau DCL. Ini komen-komennya atau sintaknya ini digunakan untuk mengatur hak akses suatu user atau
ya sekelompok user atau grup misalkan itu ke sebuah database atau objek database, nanti akan dicek apakah itu diizinkan atau tidak. Dia akan yang mengontrol aksesnya atau mengontrol datanya, aksesnya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai TCL ya. TCL ini kurang lebih berurusan dengan pengaturan transaksi ya terhadap database. Jadi setelah dilakukan eksekusi satu komen, itu ada TCL-nya. Dia yang akan mengatur apakah transaksi itu valid, bukan valid ya, itu bisa efektif atau tidak. Contohnya itu misalnya kita gunakan perintah commit ya untuk ya commit bahwa itu settle transaksinya sudah selesai, atau mungkin rollback ya. Kalau ternyata tidak jadi transaksi, kita bisa melakukan rollback. Itu yang ditangani atau yang termasuk dari TCL. Oke, lebih lanjut kita akan mencoba pengantar ke mengenai MySQL sendiri. Jadi salah satu contoh DBMS tadi kan MySQL. Jadi bagi kalian yang belum mendownloadnya, silakan download dan diinstal dulu ya. Jadi ada dua cara untuk melakukan instalasi dari MySQL ini. Yang pertama, kalian bisa download langsung dari websitenya MySQL. Ya, jadi itu bisa kalian pilih sesuai dengan jenis operating sistemnya, apakah Windows atau Linux atau yang Apple ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa download sebagai satu kesatuan dengan paket yang namanya SAM ya, XAMPP ya. Ya, jadi SAM itu semacam paket software yang mana itu dia menggabungkan instalasinya dengan paket-paket development untuk web ya. Di situ ada Apache, kemudian ada mungkin ada PHP-nya atau curl-nya, kemudian ada database MySQL. Nah, saya sih kebetulan saya sudah install juga, tapi dengan cara yang kedua ya, jadi dengan menggunakan SAM, karena saya juga menggunakan Apache-nya sebagai web server-nya dan juga PHP-nya atau scripting language-nya kita gunakan PHP. Jadi supaya kita bisa menginstalnya, saya gunakan SAM tadi. Jadi bisa kalian download di URL yang kedua ya, dari apachefriends.org. Nah, selanjutnya kalau sudah di-download, kalian dapat menggunakan, jadi itu kan server yang diinstal nantinya ya, MySQL servernya. Jadi kita perlu adanya SQL client atau tool ya dari MySQL untuk dapat mengoperasikan atau mengeksekusi sintaks-sintaks atau perintah-perintah SQL. Jadi ada banyak tools yang tersedia ya untuk keperluan itu. Nah, di sini ada contohnya, ada MySQL Command Line Client atau CLI ya biasanya. Kemudian ada PHP MyAdmin. Kemudian ada juga MySQL Workbench dan juga ada yang namanya MySQL Front. Nah, khusus untuk yang kita install dengan SAM, jadi yang dua ini kita nggak perlu install lagi nih. Jadi MySQL Command Line Client sama PHP MyAdmin. Sebenarnya yang ini fitur dasarnya sih, harusnya semua MySQL ada walaupun diinstal pakai SAM ataupun pakai langsung dari mysql.com. Jadi karena kebetulan saya menggunakan SAM, maka saya akan mencoba menunjukkan bagaimana penggunaan dua tools tadi ya, yaitu yang command line sama yang PHP MyAdmin-nya. Nah, untuk yang command line ini seperti namanya, jadi kita harus mengetikkan ya semua perintah di command line-nya. Kemudian kalau yang PHP MyAdmin itu kalian dapat menggunakan ya ada GUI-nya ya, ada graphical user interface-nya untuk mengoperasikan atau katakanlah memanipulasi datanya, kita bisa lewat GUI atau ada tools, ada terlihat ya, ada toolsnya. Jadi kita nggak harus ngetik semua komennya ya, walaupun tentu saja masih kalau mau ngetik juga masih bisa kita gunakan. Mungkin ada yang convenient atau yang lebih suka langsung ngetik komennya atau juga yang menggunakan GUI-nya ya.
Nah, sebelum kita lanjut contoh penggunaan perintah SQL sendiri, kita akan coba di MySQL. Jadi pastikan bahwa MySQL-nya itu harus aktif dulu ya, sehingga kita bisa atau kita start ya, kita start MySQL servernya supaya aktif baru kita bisa melakukan operasi atau menginstruksikan dengan sintak atau komen dari SQL. Oke, kita buka SAM dulu. Nah, untuk mengaktifkan service atau server dari MySQL, kita buka yang namanya SAM control panel-nya ya. Kalian nanti bisa cari di start programnya di Windows misalkan. Kita aktifkan SAM control panel-nya. Kemudian kita start dengan klik tombol start-nya ya di bagian MySQL-nya ini. Kita start. Kita tunggu sampai hijau. Nah, kalau udah hijau ini artinya sudah jalan ya. Nah, kita akan tunjukkan dua cara. Yang pertama dengan phpMyAdmin dan yang kedua adalah dengan command line. Nah, untuk mengaktifkan phpMyAdmin kita harus mengaktifkan juga Apache-nya ya atau web browser-nya karena phpMyAdmin itu sebenarnya menggunakan web untuk mengakses interface-nya, mengakses ke database-nya, ke MySQL-nya. Jadi kita aktifkan, kita start Apache servernya. Nah, ini udah start, semuanya udah hijau. Nah, sekarang kita akan coba membuka window dari MySQL ya. Kita akan buka, kita klik aja tadi adminnya. Nah, di sini akan tampil GUI-nya atau interface dari MySQL-nya. Nah, ini contohnya nih. Jadi kita ada window yang bagian kiri lebih ke bagian dari objek atau skemanya dari database-database yang ada di MySQL kita. Kemudian yang kanan ini ada beberapa bagian nih, ya, ada tab database, kemudian SQL, komennya untuk mendengar komen, status, dan sebagainya. Nah, contohnya di sini kita mempunyai database ada berapa nih? Nah, tapi saya akan coba menggunakan satu database yang namanya test di sini ya. Dari database-nya kita lihat, di sini ada database test ya, contohnya ini. Di dalam database test ini, itu juga ada beberapa table dalamnya ya. Nah, kemudian saya sudah buatkan tabel pembelian di sini. Kita klik misalkan. Nah, ini ada datanya, sudah saya input. Ada 1, 2, 3 data. Kalau kita mau menampilkan selain dengan ini, kalau kita mau ketik komen juga bisa di sini nih. Jadi kita akan menggunakan data manipulation language ini contohnya. Jadi kita gunakan atau ini data query language ya. Di select bintang from pembelian. Where 1 atau ini mungkin bisa diabaikan sih nggak apa-apa ini artinya true ya. Nah, kalau kita eksekusi, kita gunakan go. Nah, itu akan tampil 3 data ya. Karena isi database-nya itu ada 3. Nah, di sini juga kita bisa, contoh lainnya, misalkan kita akan menginsert suatu nilai di sini ya, misalkan. Atau menghapus misalkan. Atau yang gampang kita hapus saja ya, misalkan ya. Misalkan kita akan menghapus yang kode barangnya ES003 misalkan. Kita bisa ada 2 cara ya. Kita bisa pakai browse di sini. Ya, sorry. Saya sebenarnya lebih familiar dengan menggunakan komen ya. Jadi kita pakai komen aja ya. Misalkan kita akan hapus yang kode barangnya ES003. Nah, sebelumnya kita select dulu nih. Where kode barangnya. Jadi kita akan melihat nih, sebelum kita hapus, biasanya kita tampilkan dulu ya. ES003. Jadi kita go. Oops, error.
kode, sorry, typo nih, kode barang harusnya nih, bukan kode barang. Kode barangnya 003. Oke. Kita select. Nah, akan tampil satu data nih. Jadi ada satu data yang akan kita hapus. Kita kembali ke SQL command-nya, baru kita hapus nih. Misalnya kita gunakan perintah delete. Delete from pembelian where kode barang sama dengan ES 003. Kita eksekusi SQL-nya. Go. Nah, minta konfirmasi apakah yakin akan dihapus. Oke, kita yakin aja. Jadi ada satu data yang terimpact ya, yang sudah berhasil dihapus. Kalau kita select lagi, kita lihat atau kita browse, cuma ada dua. Yang ES03 sudah dihapus. Nah, ini contoh sederhana dari PHP MyAdmin. Kita bisa menggunakan SQL-nya atau menggunakan interface GUI-nya ini. Misalnya kita juga akan membuat database, nanti juga lebih lanjut kalian bisa mencoba lainnya ya. Oke, ini mengenai PHP MyAdmin. Nah, saran kedua adalah kita menggunakan command line ya. Command line. Oke, kita coba. Nah, untuk ke command line kita gunakan config. Kita akan menggunakannya ada di folder MySQL sini. Nah, jadi di instalasi SAM itu di dalamnya ada folder MySQL. Tapi kalau kalian ragu di mana lokasinya, bisa dari sini ya, config. Kita lihat browse. Nah, di sini nih. MySQL bin. Kita kan komennya ada di sini, di dalam bin ini. Kita akan buka window command line di sini. Kita shift sama klik kanan. Kita open command di sini, di Windows ini. Nah, ini contohnya. Untuk masuknya, kita gunakan MySQL usernya, kemudian katakanlah usernya root. Oke, udah masuk artinya. Oh ya, MySQL itu sama dengan MariaDB ya. Kalau kalian bingung sebenarnya itu sama aja, cuma beda nama aja. Kalau sekarang ini yang inisiatif supaya MySQL tetap gratis itu kita gunakan atau dinamakan sebagai MariaDB. Karena makanya ada yang tipe berbayaran juga yang MySQL-nya. Jadi kita sudah masuk ke command line dari MySQL. Tadi di sini kita punya table yang namanya test ya, kalau salah. Sorry, database ya, database test. Jadi kita bisa pakai use test, kita pakai koma. Nah, itu sudah masuk ke database test. Selanjutnya kita akan men-select pembelian, ini table pembelian. Ketik, select, tentang table namanya pembelian. Koma. Nah, itu isinya. Jadi isinya ada dua ya, sama dengan yang di PHP MyAdmin tadi ada dua. Di sini ada dua nih, contoh sama. Nah, kemudian mau insert juga boleh, jadi misalkan insert pembelian values, apa ya, date ya, date itu kita pakai current date aja deh, current date, kemudian kode barang, atau ES tadi ya, ES 03 misalkan, kemudian itemnya ada 20 misalkan, kemudian kode pelanggannya misalkan P2000 pelanggan 3 misalkan. Oke, kita insert. Nah, itu akan kesimpan satu data. Kalau kita select lagi, nah, semua udah 3 bertambah. Yang terakhir itu udah masuk sebagai data baru di table pembelian.
Oke, mungkin ini saja pengantar mengenai database, pengertiannya, kemudian konsep RDBMS, dan juga eh, sekilas mengenai MySQL dan juga cara menggunakannya dengan PHP-MyAdmin dan juga command line. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di video yang lainnya.